Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang Presiden di Republik Indonesia. Kita kebagian di Gus Dur ya, atau Abdurrahman Wahid. Oke, next. Sebelumnya, kita harus berkenalan dulu dengan anggota tim. Yang pertama ada Azra Zalfa, NPM 220140100002. Ada Erlinda Febriasi, NPM 220130101004. Kemudian yang ketiga ada Firdaus Zanuardi dengan NPM 220120103220. Kemudian ada Dita Ayu Eka Saputri NPM 210820100006 dan ada Nimas Ajeng NPM 210820100033. Next. Oke teman-teman, di sini kita bakal bahas yang pertama tentang latar belakang dari Gus Dur sendiri. Jadi nama lengkap beliau adalah Abdurrahman Wahid dengan nama panggilan Gus Dur dan merupakan Presiden RI keempat dari periode 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Beliau ini lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya Gus Dur ini pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian ibunya bernama Hajah Solehah, yang beliau ini adalah putri pendiri pesantren Denanyar Jombang Kiai Haji Bisri Samsuri. Bisa next. Oke, Gus Dur memiliki 4 anak dari perkawinannya dengan Sinta Nuriyah. Yang pertama Alisa Kotrunada Munawaroh, kemudian ada Sanuba Arifah Kafsoh, kemudian ada Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Nah, sejak masa kanak-kanak, Gus Dur ini gemar membaca dan sering menggunakan perpustakaan pribadi ayahnya. Gus Dur bahkan pernah menjadi komentator sepak bola di televisi. Dan pada tahun 86 sampai 87, Gus Dur sendiri diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia. Gus Dur ini menghabiskan sebagian besar masa remajanya di Yogyakarta dan Tegalrejo, di mana ia mulai meningkatkan ilmu pengetahuannya. Setelah itu, ia tinggal di pesantren Tambak Beras di Jombang sebelum melanjutkan studinya di Mesir dan menikahi Sinta Nuriyah tadi saat berada di sana. Lalu pada tahun 1971, beliau bergabung di Fakultas Usuluddin Universitas Tebu Ireng, Jombang. 3 tahun kemudian, beliau menjadi sekretaris pesantren Tebu Ireng, dan pada tahun yang sama, Gus Dur mulai menjadi penulis. Beliau kembali menekuni bakatnya sebagai penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut, gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak. Pada tahun 1974, Gus Dur diminta pamannya, Kiai Haji Yusuf Hashim, untuk membantu di pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini, Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama di LP3ES bersama Dewan Raharjo, Aswab Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren. Kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang dimotori oleh LP3ES. Pada tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta. Lalu pada awal tahun 1980, Gus Dur dipercaya sebagai Wakil Khatib Syuriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial, dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan disiplin. Gus Dur sendiri semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keislaman. Lalu menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1983.
Karir yang dianggap menyimpang dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1983. Lalu menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia atau FFI tahun 1986 dan 1987. Menjadi ketua PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1984 dan memainkan peran penting dalam mengubah NU menjadi organisasi yang lebih terbuka dan inklusif. Pada tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim Halwa Al-Aqdi yang diketuai oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo. Abdurrahman Wahid wafat dalam usianya yang ke-69 pada tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.40 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Untuk tipe kepemimpinan tipe kepemimpinan Gus Dur adalah karismatik transformasional. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta serta data-data yang mengarah pada kecenderungan pola komunikasi serta dominasi tindakan yang pernah dilakukan Gus Dur pada saat menjabat dalam struktur politik. Latar belakang munculnya term tersebut didasari pada komunikasi yang dibangun oleh Gus Dur pada saat menjabat sebagai seorang pemimpin politik, cenderung mengarah pada pola komunikasi karismatik yang dimiliki oleh seorang kiai atau ulama. Lanjut. Sebanyak apapun pengalaman organisasi serta latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Gus Dur, tetap saja bahwa sosok Gus Dur merupakan sosok yang paling penting dalam perkembangan suatu organisasi. Dalam hal ini adalah NU, keagamaan terbesar di Indonesia. Hal ini dikarenakan dari latar belakang keluarga Gus Dur lahir dari dua tokoh besar, Hashim Ashri dan KH Bisri Azuri, pendiri organisasi tersebut, sehingga dalam pola komunikasi yang dibangun cenderung mengarah pada pola komunikasi karismatik. Nah, dari berbagai macam teori-teori tentang kepemimpinan itulah, kemudian penulis mencoba untuk menganalisis serta menyimpulkan bahwa secara langsung ataupun tidak langsung, sosok Gus Dur ini akan tetap menjadi sosok yang berkarisma dan sangat dihormati sehingga dalam kondisi apapun dan dimanapun pola komunikasi yang terbangun tentunya akan tetap seperti pola komunikasi antara seorang. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan Gus Dur ketika menjabat sebagai seorang pemimpin dalam struktur politik cenderung berkomunikasi dengan mengandalkan bentuk komunikasi karismatik yang dimilikinya. Karisma yang dimiliki oleh Gus Dur dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai upaya untuk memotivasi para bawahan serta kolega yang berada pada struktur di bawahnya dengan membuat mereka menyadari pentingnya hasil tugas yang akan dicapai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.